Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Mengenal sosok Arya Penangsang, sang Adipati Jipang Panolan. Nama Arya Penangsang begitu sangar didengar, namun juga banyak kesan negatif yang timbul dari nama tersebut. Meskipun beliau masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya, namun Arya rupanya sangat dipuja oleh masyarakat Blora dan sekitarnya. Cepu, Tuban, Bojonegoro, Blora dulunya wilayah Kadipaten Jipang Panolan. Sebagaimana sih spek terjang Arya Penangsang, penguasa wilayah Jipang Panolan? Menurut Serat Kanda, ayah dari Arya Penangsang adalah Surawiyoto atau Raden Kikin, atau sering disebut juga Pangeran Sekar. Ia adalah putra kedua dari Raden Patah, Raja Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Raja Jipang, sehingga ia bisa mewarisi kedudukan kakeknya. Selain Raden Kikin, Raja Demak, Raden Patah juga memiliki dua putra, yaitu Adipati Unus putra pertama dan Raden Trenggono. Pada tahun 1521 Masehi, anak pertama Raden Patah yang bernama Adipati Kukus, Pati Unus Pangeran Seberang Lor gugur dalam perang laut di Selat Malaka melawan pasukan Portugis. Kedua adiknya yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggana saling berebut tahta. Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Arya Penangsang dan Arya Mataram, sedangkan Raden Trenggana memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto. Raden Mukmin membunuh pamannya yang bernama Raden Kikin sepulang salat Jumat di tepi sebuah sungai dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang dicurinya dari Sunan Kudus. Sejak saat itu Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Seda ing Lepen. Bunga yang gugur di sungai. Dengan begitu maka Raden Trenggana menjadi pewaris tahta kerajaan Demak dengan gelar Sultan Trenggana. Diceritakan bahwa Penangsang diperoleh Arya saat sang ayah terbunuh. Ia dihanyutkan di sungai sampai akhirnya temangsang, nyangkut di pohon kecil. Kemudian ditemukan Sunan Kudus, jadilah nama panggilannya Arya Penangsang. Setelah kematian ayahnya, Arya berguru dengan Sunan Kudus yang bersimpati atas kemalangan Arya dan bersumpah akan balas dendam serta merebut tahta sah kerajaan Demak yang harus didapat Arya. Sepeninggal Raden Kikin, Arya Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Saat itu usianya masih anak-anak sehingga pemerintahannya diwakili Patih Mat Tahun. Ia dibantu oleh salah satu senopati Kadipaten Jipang yang terkenal bernama Tohopati. Wilayah Jipang sendiri saat ini terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Lapun mendapat julukan Arya Jipang. Memperoleh posisi sebagai adipati tidak membuat Arya lupa dengan dendam dan ambisinya. Sampai menjalankan tampuk pemerintahan, ia menyusun kekuatan dan strategi untuk membalaskan dendam orang tuanya serta untuk merebut tahta di Demak Bintara. Dendam terbalaskan. Demak Bintara sedang ada transisi kepemimpinan. Raja Demak Sultan Trenggana terbunuh di Panarukan Situbondo
pada tahun 1546 Masehi. Yang menggantikan Sultan Trenggana adalah sang putra Raden Mukmin yang bergelar Sunan Prawoto. Arya melihat peluang emas untuk balas dendam sekaligus merebut tahta Demak. Arya meminta dukungan Sunan Kudus dan akhirnya pada tahun 1549 Arya Penangsang membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kyai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu. Dendam terbalaskan. Demak Jipang dengan terbunuhnya Sunan Prawoto, maka tahta kerajaan Demak jatuh ke tangan Arya Penangsang yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Jipang Panolan sehingga kerajaan Demak mendapat sebutan Demak Jipang. Hari-hari ini pertama pemerintahan Arya Penangsang langsung mendapat protes keras dari Jepara yang diwakili oleh Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa daerah tersebut. Mereka yakin bahwa pergantian kekuasaan Demak tidak sah karena terjadi pembunuhan terhadap Sunan Prawoto oleh seseorang utusan Arya Penangsang. Mereka punya bukti kuat dan akan menyampaikan protesnya kepada Sunan Kudus. Mereka dapat ke Kudus meminta pertanggungjawaban, namun jawaban Sunan Kudus bahwa Sunan Prawoto mati karena karma. Pernyataan Sunan ini membuat Ratu Kalinyamat kecewa. Ratu Kalinyamat bersama suaminya pulang ke Jepara. Di tengah jalan mereka diserbu anak buah Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat berhasil lolos, sedangkan suaminya yang bernama Pangeran Hadiri terbunuh. Hal ini menyebabkan Adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang Joko Tingkir Hadiwijaya. Begitulah tentang Arya Penangsang yang ditemukan tersampir di dahan. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah ini.